Halo semuanya, salam sejahtera. Kami dari SMA Santo Paulus akan melaksanakan podcast. Nah, pada kesempatan podcast hari ini, kita akan membahas tentang suku sih bebas, tapi toleransi tanpa batas. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya guys. Saya Robi Fadil Arsiato sebagai presenter, bisa dipanggil Robi. Saya Felicia Angelin sebagai narasumber pertama. Saya Sam Ibrahim sebagai narasumber kedua. Saya Audrey Zilmona sebagai narasumber ketiga. Oke, kita bajunya pakai paskibra, nggak apa-apa ya. Sedikit mengganggu ya. Oke, lanjut aja ya guys. Kalian di sekolah sering belajar kan kalau di Indonesia itu sukunya berbagai macam dan ada banyak ya. Iya. Tapi kalian tahu juga kan, itu suku tersebut itu ada konflik antar satu sama lain. Nah, menurutmu Felisa, itu penyebabnya apa sih? Penyebab konflik antar suku itu pasti ada banyak ya. Cuma salah satu dalam konteks suku mayoritas dan minoritas. Jadi suku mayoritas itu kan misalnya suku Jawa, lalu suku Bali. Nah, itu biasanya lebih banyak dikenal oleh masyarakat di mancanegara. Nah, sedangkan suku minoritas itu biasanya lebih banyak tidak dikenal gitu istilahnya. Nah, biasanya mereka dikenal itu karena mungkin sumber daya alamnya. Nah, padahal di suku minoritas pun sumber daya alamnya pun cukup banyak gitu, cukup melimpah gitu. Nah, biasanya suku yang mayoritas ini itu menjelek-jelekkan suku yang minoritas sehingga ya terjadi konflik seperti itu. Oke, jadi ya suku mayoritasnya itu merasa berkuasa ya atas Iya. suku minoritasnya itu. Oke, jadi menurutmu Sami itu apa sih penyelesaian dari pendapat Felisa tadi? Ya, penyelesaiannya itu bisa dengan pemerintah memberikan program untuk program pendidikan seperti P5 itu untuk menumbuhkan rasa toleransi sejak dini. Atau kalau enggak tuh bisa dengan memberikan iklan layanan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat agar bertoleransi satu sama lain. Oke, berarti buka iklan juga berguna ya. Iya. P5 ini juga kita ternyata berguna ya untuk menjaga toleransi antar suku ini. Oke, terus kamu punya pengalaman nggak itu konflik antar suku di SMAK Santo Paulus ini? Kalau misalnya kayak di SMA Santo Paulus ini, saya sendiri sih belum pernah kayak ngerasain rasanya ada perbedaan suku satu sama lain yang ngerasa lebih tinggi atau kayak nindas yang lebih rendah gitu ya. Dan semoga jangan pernah kejadian juga di SMK ini. Soalnya menurut saya di SMK ini tuh tingkat toleransi antar sukunya itu tinggi gitu. Kayak misalnya ada salah satu anak di kelas saya yang dari Sumatera, tapi dia itu dihargai gitu loh di kelas. Kayak pendapat dia di kelas, terus cara belajar dia itu tetap dihargai sama anak-anak kelas lain yang walaupun sukunya itu banyak gitu. Jadi toleransi di SMAK masih bagus ya? Iya benar banget. Oke, misalnya nih, kamu punya satu temen beda daerah tuh, tapi kamu mau nemenin dia apa enggak? Kalau saya sih tentu aja bakal nemenin ya, karena mendapatkan teman dari beda suku itu dapat meningkatkan diri saya atau diri dia juga, karena kayak kita bisa saling belajar antar suku gitu kan, itu juga jadi ilmu gitu kan. Jadi bertukar ilmu juga ya? Iya, dapat bertukar cerita satu sama lain gitu tentang adat-adat gitu-gitu, itu berguna banget. Oke, nih pendapat kalian itu toleransi di Indonesia itu bagaimana? Apa masih bagus atau masih kurang bagus ya? Menurut saya tuh 50-50 lah. Soalnya di beberapa di beberapa tempat ada yang toleransinya tuh sudah bisa dibilang bagus, tapi di beberapa tempat lain ada yang masih terjadi berbagai macam perpecahan seperti diskriminasi antar suku atau ya hal yang lainnya juga. Berarti sering terjadi di suku mayoritas ya? Ya, Kalau suku minoritas ada kejadian apa enggak ya kira-kira? ya. Mungkin di suku minoritas itu pasti ada konflik ya. Jadi misalnya antar suku-suku minoritas atau mungkin seperti yang dibicarakan oleh Semi tadi, bahwa suku mayoritas dan suku minoritas itu bisa terjadi konflik juga gitu. Oke. Nah guys, aku ini ada satu pertanyaan yang lumayan populer nih. Nah itu misalnya ada satu orang dari suku Papua itu dia ingin bekerja di tempat yang suku mayoritas Jawa. Nah
orang dari suku Papuanya itu digaji lebih rendah daripada suku pemilik pekerjaannya itu. Nah, pendapatnya kalian apa sih itu terhadap kejadian? Menurut saya itu sangat tidak adil ya, karena di Indonesia ini ada berbagai suku. Nah, suku-suku itu ya sederajat, meskipun suku itu minoritas atau suku itu mayoritas, ya kita sama aja gitu. Jadi menurut saya dengan orang dari suku Papua yang digaji lebih rendah daripada orang yang dari suku Jawa, yang dimana Jawa itu mayoritas ya, itu menurut saya tidak adil ya, karena ya kita ini sederajat, kita satu Indonesia, ya sukunya ya kita satu Indonesia. Jelas tidak adil ya nama sekali ya. Jadi Oke. Itu kalian ada penyelesaiannya nggak? menurut saya sih penyelesaiannya itu sebenarnya nggak bisa langsung diselesaikan, tapi kita bisa membela diri dari yang suku Papua itu bisa membela diri dengan cara membicarakan atau membela diri dengan beritahu ke pemilik perusahaan itu untuk menyetarakan gajinya dengan karyawan-karyawan lain yang juga pekerjaannya sama gitu. Karena itu kan nggak adil banget ya, apalagi pekerjaan yang dilakuin itu kan juga sama-sama keras gitu loh, sama-sama kerja keras tapi malah gak setara gitu gajinya. Jadi bisa diutarakan ke pemilik perusahaan itu. Oke, ini ada satu pertanyaan juga yang sedikit populer ya. Itu pembulian di sekitaran daerah lingkungan rumah sama di sekolah. Nah, contohnya itu kayak gini ya. Kan ada anak ya, itu anaknya itu sekolah di sekolah negeri ya, kan mayoritasnya orang Jawa ya. Jadi anak itu suku Cina. Nah, itu kan sering dibully ya, sering dikata-katain gitu ya. Itu pendapat kalian apa sih akan tersebut? Kalau menurut saya ya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi melewati berita atau gimana gitu, menurut saya sih tuh gak adil banget ya. Kita kan satu sekolah gitu, terus kayak sama-sama belajar, tapi malah diperlakukan buruk kayak gitu. Jadi menurut saya kalau melihat kejadian itu atau teman saya mengalami kejadian bully itu, saya akan membela dan kayak melaporkan ke kayak pihak guru, misalnya bimbingan konseling, dan semoga dari bimbingan konseling itu bisa menindaklanjuti dari kejadian itu gitu. Jadi bisa lapor BK ya untuk konsultasi juga ya. Iya. Dan apa ya? Kan kasihan juga sih yang korbannya itu kan mentalnya juga rusak ya kan hal tersebut ya. Iya. Oke, kan Audrey tadi sudah merekam pengalamannya ya di sekolah. Nah, kalian berdua nih, itu kalian ada pengalaman konflik antar suku gak di sekolah ini? Kalau konflik antar suku di sekolah ini tidak pernah sih, tapi saya ingin menceritakan tentang penindasan dari suku Jawa ke suku Cina gitu. Jadi teman saya itu mengalami, jadi misalnya di jalan tuh dia sedang jalan, yang ini nih suku Cina gitu, lalu dipanggil-panggil sama orang dari jalanan gitu, anak sekolahan gitu biasanya, dipanggil-panggil Cina gitu. Nah itu kan sangat tidak adil gitu ya. Iya, tentu ya. Oke, kan tadi Audrey sudah memberikan pengalamannya ya di sekolah itu. Nah, sekarang kalian berdua itu, kalian ada pengalaman konflik antar suku gak di sekolah? Kalau nggak di lingkungan daerah kalian juga? Untuk di lingkungan daerah, teman saya sih pernah mengalami. Jadi dia ini berasal dari satu suku sih pastinya. Nah, lalu di jalan itu kayak dipanggil sama orang dari suku lain, kayak memanggil sukunya gitu. Jadi seperti mengejek gitu istilahnya. Oke, jadi masih sering ya Iya. konfliknya itu? Iya. Oke, jadi konflik di Indonesia itu masih kurang teratur ya. Jadi kita masih perlu meningkatkan tingkat toleransi kita antar suku ya. Oke, jadi mungkin segitu saja di podcast hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Oke, jadi sekian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dadah.